Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eko Subradi di channel Ceko Patunes. Kali ini saya akan membahas tentang daerah miskin gaji P3K minim. Tidak lagi setara PNS, siap-siap saja. Sabtu 11 Februari 2023. Daftar gaji P3K yang pertama itu ada gaji 3 juta per bulan, TPG 3 juta per bulan, tukin atau tunjangan kinerja 7 juta. Berikut tunjangan P3K sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri atas: pertama, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya, yaitu termasuk TPG. Itu bagi yang sudah sertifikasi ya teman-teman. Terus tukin, tunjangan kinerja. Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kenapa kok daerah miskin gaji P3K minim? Tidak lagi setara PNS, siap-siap saja. Maksudnya apa ya teman-teman? Gaji dan tunjangan P3K tak setara lagi dengan PNS. Jika gaji P3K menggunakan model salary range, misalnya besaran Rp 1 juta sampai dengan 6 juta rupiah, seperti usulan Asosiasi Pemda, maka dipastikan hak pendapatan P3K tidak lagi setara dengan PNS. Apabila model salary range itu akhirnya menjadi keputusan final, maka mau tidak mau harus dilakukan revisi peraturan pemerintah 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Juga terdapat Perpres atau Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Lampiran Perpres nomor 98 tahun 2020 sudah detail mengatur gaji P3K berdasarkan golongan dan masa kerja. Sama sekali tidak mengatur bahwa gaji P3K tergantung kemampuan keuangan daerah. Yang membedakan ialah tunjangan kinerja daerah yang berbeda-beda tiap daerahnya, satu dengan daerah yang lainnya. Misalkan 3D atau tunjangan kinerja daerah, tukin dan kerja di Kabupaten Jember, yaitu besarannya 1,5 juta per bulan. Kota Kendari itu 2 juta per bulan. Bahkan Jakarta itu menembus angka 7 juta per bulan. Kalau Kabupaten Kuningan itu 700.000 per bulan. Persoalan masih rumit andai revisi PP nomor 49 dan Perpres nomor 98 bisa dikebut dan kelar sebelum tanggal 20 November 2023. Ini tukinnya paling gede adalah Jakarta ya teman-teman. Jakarta itu tukin atau tunjangan kinerja daerahnya mencapai 7 juta rupiah dalam satu bulan. Itu mengalahkan gajinya. Gaji P3K itu kan range-nya 2.966 atau 3 juta per bulan. Dan TPG-nya itu kan sesuai dengan gaji pokoknya ya teman-teman. Tunjangan profesi guru. Jakarta.com, Jakarta dalam cpnn.com itu hingga hari ini 11 Februari 2023 pemerintah belum membuat keputusan terkait nasib 2.421.100 orang tenaga honorer atau non ASN. Apakah jadi dihapus per 28 November 2023? Namun dari perkembangan pembahasan untuk mencari formula penyelesaian masalah honorer ini, ada tanda-tanda tidak serta-merta dihapus lewat mekanisme pemutus hubungan kerja atau PHK. Pemda menolak jika non-ASN dihapus karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa tenaga mereka masih sangat dibutuhkan, teman-teman.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga terindikasi keberatan jika 2,4 juta non-ASN itu semuanya diangkat menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Banyak Pemda juga tidak kuat jika harus menambah anggaran gaji P3K dalam APBD-nya. Mari kita simak lagi ketentuan di Perpres 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Pasal 4, yang pertama, P3K yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan PNS atau pegawai negeri sipil pada instansi pemerintah tempat P3K bekerja. Ayat 2, tunjangan P3K sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama terdiri atas 1. Tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, atau tunjangan lainnya. Pasal 5, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Yang kedua, gaji dan tunjangan bagi P3K yang bekerja di instansi daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ketentuan tersebut merujuk pada PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Pasal 38 PP nomor 49 tahun 2018. Yang pertama, P3K diberi gaji dan tunjangan. Yang kedua, gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil. Dengan kata lain, PP nomor 49 tahun 2018 mengamanatkan gaji dan tunjangan P3K setara dengan PNS. Sebagai sesama ASN, hanya saja P3K tidak mendapatkan pensiunan bulanan. Gambaran gampangnya misalkan untuk P3K guru, lantaran mereka berijazah S1, begitu diangkat menjadi P3K guru, mereka mendapatkan gaji pokok golongan 9 atau setara 3A PNS sebesar Rp2.966.500 per bulan. Itu belum mendapatkan tunjangan-tunjangan yang lain ya. Ini hanya gaji pokoknya saja. Gaji pokoknya 1 bulan itu Rp2.966.000. P3K guru juga mendapatkan tunjangan profesi guru alias TPG yang disesuaikan dengan gaji pokoknya. Ada juga tunjangan kinerja daerah atau TKD yang besarannya sesuai kemampuan masing-masing daerah. P3K juga mendapatkan berbagai tunjangan antara lain tunjangan beras, tunjangan fungsional, BPJS Kesehatan, tunjangan jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian atau JKM. Dengan sisa tenaga honorer saat ini mencapai 2,4 juta orang, maka jika seluruhnya diangkat menjadi P3K, dana APBD dan APBN untuk gaji mereka juga lumayan besar, teman-teman. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, pernah mengatakan bahwa regulasi yang akan disusun diharapkan menjadi solusi yang mengutamakan kedua belah pihak, yaitu Pemda dan pusat. Kita mencari win-win solution katanya. Dan nanti koordinasi dengan kementerian terkait, lagi khususnya keuangan yang harus bisa membuat daerah-daerah tidak tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN. Kata Ketua APKASI Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Kabar terbaru datang dari Wakil Ketua Umum APKASI Ahmed Zaki Iskandar. Dia mengungkapkan dalam pembahasan ada usulan agar gaji P3K
tidak dipatok di angka tertentu, sebab kemampuan Pemda itu berbeda-beda. Jika gaji P3K diberlakukan seperti dalam Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, ujar Bang Zaki sapaan akrabnya, tidak semua daerah bisa melaksanakannya. Oleh karena itu, para kepala daerah mengusulkan agar aturan gajinya diberikan range, ada batasan atas dan bawah. Dengan salary range itu, Pemda bisa memilih besaran sesuai kemampuan daerah. Jadi, usulan ada salary range karena kemampuan Pemda itu berbeda-beda, kata Bupati Tangerang ini kepada cpnn.com pada hari Jumat tanggal 10 bulan Februari 2023. Dia menambahkan masalah ini masih akan dibahas lebih lanjut karena belum ada keputusan final. Sebelumnya Menpan RB Azwar Anas menyampaikan bahwa ke depan gaji P3K tidak ditanggung pusat tetapi ada sharing dengan Pemda. Oleh karena itu Kemenpan RB bersama Asosiasi Pemda duduk bersama membahas masalah penggajian ini. Menurut Menteri Anas, Pemda yang tergabung dalam APKASI, APEKSI, dan APSI pada dasarnya mampu untuk menggaji P3K tetapi tidak ditentukan angkanya, misalkan 5 juta per bulan seperti itu. Ternyata banyak Pemda yang terbebani dengan gaji di dalam Perpres nomor 98 tahun 2022. Asosiasi Pemda meminta diberikan salary range, misalnya besaran gajinya antara 1 sampai 6 juta per bulan. Dengan salary range itu Pemda bisa menentukan gaji P3K sesuai kemampuan APBD-nya. Saya sudah mengeluarkan SK untuk asosiasi Pemda ini masuk dalam tim untuk membahas dan kemudian melakukan simulasi untuk penggajian P3K. Terang Menpan RB Azwar Anas. Gaji dan tunjangan P3K tak lagi sama setara dengan PNS. Jika gaji P3K menggunakan model salary range, misalnya besarannya 1 sampai 6 juta, seperti usulan asosiasi Pemda, maka dipastikan hak pendapatan P3K tidak lagi setara dengan PNS. Apalagi model salary range itu akhirnya menjadi keputusan final, maka mau tidak mau harus dilakukan revisi PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Juga terhadap Perpres nomor 98 tahun 2020 yang mengatur tentang gaji dan tunjangan P3K. Lampiran Perpres nomor 98 tahun 2020 sudah detail mengatur gaji P3K berdasarkan golongan dan masa kerja. Sama sekali tidak mengatur bahwa gaji P3K tergantung kemampuan keuangan daerah. Yang membedakan ialah tunjangan kinerja yang berbeda-beda satu daerah dengan daerah yang lainnya. Misalkan untuk tunjangan kinerja daerah di Kabupaten Jember, kisarannya itu 1,5 juta per bulan, atau Kota Kendari 2 juta per bulan. DKI ini paling tinggi yaitu 7 juta per bulan, atau Kabupaten Kuningan besarannya hanya 700.000 per bulan. Persoalan masih rumit andai revisi PP nomor 49 dan Perpres nomor 98 bisa dikebut dan kelar sebelum tanggal 28 November 2023. Apakah otomatis 2,4 juta honorer akan diangkat menjadi P3K dengan gaji sesuai kemampuan daerah masing-masing? Apakah segampang itu untuk mengubah alokasi APBN dan APBD? Karena sudah di ujung tahun. Apakah aturan salary range itu akan berlaku surut? Apakah P3K yang sudah bekerja dan menerima gaji berdasarkan aturan lama rela pendapatannya menyusut? Memang rumit ya teman-teman. Semoga terbaiklah untuk P3K tahun ini. Terbaik untuk semuanya. Karena alokasi anggaran itu dibebankan di APBN dan APBD.
Seharusnya kita sudah mendapatkan hak-hak kita, tapi nyatanya pengumuman saja belum dilaksanakan sampai batas waktu sekarang ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak video ini bisa menjadi ASN P3K. Amin amin ya robbal alamin. Salam ASN P3K. See you next time dan bye bye.